Romesa, gadis cantik berwajah rupawan itu tampak anggun ketika memakai hijab berwarna merah. Kecantikan yang diwariskan dari sang ibu seolah memperkuat keturunan dari keluarga Bapak Haryono, orang yang terkaya di desanya. Mesa sendiri adalah keturunan yang ketiga dari keluarga terpandang tersebut. Sebagai salah satu keluarga yang dihormati, Romesa atau yang akrab dipanggil dengan Mesa itu mau tak mau harus menuruti aturan keluarga besarnya. Termasuk tidak boleh memasuki kamar rahasia mendiang Bapak Haryono. Semenjak masih hidup, Pak Haryono mempunyai aset-aset yang nantinya dihadiahkan kepada anak cucunya. Tahun ini usia Mesa sudah menginjak 20 tahun. Usia yang menginjak dewasa itu dipergunakan Mesa untuk mempelajari aset-aset almarhum kakeknya. Tak hanya pabrik gula, Romesa juga diwarisi beberapa rumah kontrakan yang terletak tak jauh dari rumahnya. Disinilah kisah mistis itu berawal. Ketika ibunya membawa Mesa menuju salah satu kontrakannya. Rumah berukuran 4x6 itu terlihat mistis. Banyak rumput ilalang yang tumbuh subur di sana. Pohon pisang dibiarkan terbengkalai dan tak terurus. Di samping pohon pisang, ada beberapa pohon bambu yang rimbun, menambah aura magis begitu kental di rumah itu. Meski ayahnya sudah berulang kali menata dan merapikan tamannya, tapi tetap saja rumah itu sangat berbeda dengan rumah kontrakan yang lain. Cerita seram yang berembus dari mulut ke mulut menjadikan rumah itu tak berpenghuni. Meski dengan tinggal secara gratis pun, tetapi tetap saja tak ada orang yang mau menghuni rumah tersebut. Suatu malam, Romesa ingin pergi keluar untuk sekedar mencari udara segar. Dengan santainya Romesa menelusuri jalan dan kedua matanya masih fokus di depan layar HP. Tiba-tiba dia merasakan ada yang mencoleknya dari belakang. Dengan cepat, Romesa pun menoleh dengan cepat pula. Sosok yang di belakangnya menghilang. Pada saat itulah kedua matanya tertuju pada bayangan putih yang ada di rumah kontrakannya. Bayangan itu seakan melambaikan tangan pada Romesa. Bukannya takut, dia malah semakin maju melangkahkan kakinya. Dengan dibantu cahaya senter dari HP-nya, Romesa kemudian mempercepat gerak langkah kakinya. Semakin dekat, bayangan putih itu pun semakin nyata terlihat. Dia membuka perlahan pintu yang sudah mulai karatan itu. Pengap dan bau anyir menyeruak di hidung. Sampai-sampai Mesa tak kuat dan ingin muntah. Segera dia lari ke kamar mandi. Dan sesampainya di sana, alangkah kagetnya Mesa ketika melihat banyak percikan darah segar berceceran di lantai. Mesa pun menjadi ketakutan. Tapi dengan cepat Romesa menutup mulutnya dengan kedua tangannya, karena dia yakin tak akan ada orang yang mendengar ceritanya. Dengan tenang, dia pun kemudian menelusuri jejak percikan darah-darah itu, dan ternyata darah itu pun berhenti di kamar tengah. Mesa kemudian berusaha membuka pintu tersebut, tapi sialnya pintu itu terkunci. Dia kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan ingin mencari tahu besok paginya. Mesa pun berjalan mundur, tapi baru saja melangkahkan kakinya, tiba-tiba ada suara aneh yang mengusik telinganya. Lebih tepatnya suara itu mirip kaki kuda yang sedang berjalan. Bulu kudunya pun mulai berdiri. Meski Romesa adalah gadis pemberani, tapi dia hanyalah manusia biasa yang juga mempunyai rasa takut. Apalagi berada di rumah yang terkenal wingit itu. Jantungnya semakin berdetak kencang. Lututnya seolah tak bisa digerakkan. Saat berjalan mundur itulah jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat sesosok pocong dengan wajah yang menyeramkan. Bola mata yang terlepas dari kepala lengkap dengan lidah menjulur keluar. Seketika itu matanya terasa buram, badannya lemas dan tak berdaya. Dia pun tergeletak di lantai, dan keesokan paginya
dia ditemukan dengan keadaan pingsan. Tangisan sang ibu pun pecah saat mengetahui tubuh Romesa penuh luka cakaran dan membiru. Mesa segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tapi anehnya luka yang ada di tubuhnya mendadak lenyap dan tak berbekas. Bahkan, dia tak bisa mengingat kejadian yang dialaminya. Setelah 2 minggu berlalu, Romesa merasa ada yang tak beres dengan rumah kontrakan berlantai 2 itu. Keanehan pun dirasakan setelah dia bermimpi bertemu dengan almarhum neneknya 4 hari berturut-turut. Nenek Mesa yang sering dipanggilnya dengan Tiang Putri itu telah lama meninggal. Tapi meski begitu, Romesa tak pernah bisa melupakan wajah wanita yang sering memanggulnya tersebut sejak dia masih kecil. Tutur katanya yang lembut dan keibuan membuat Romesa nyaman saat berada di dekatnya. Hingga akhirnya, dia pun mencari tahu sendiri tentang masa lalu kakek dan neneknya. Dia tak mungkin bertanya pada sang ibu, karena Mesa tahu ibunya tak akan berterus terang kepadanya. Berbulan-bulan Mesa mencari tahu tentang masa lalu keluarganya. Dalam keadaan yang serba semrawut, diam-diam ada seorang yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Begitupun Mesa, yang merasa tak nyaman karena sering dibuntuti laki-laki tinggi besar dan berkulit hitam, yang lambat laun diketahui bahwa laki-laki itu bernama Pak Kamil, sopir sekaligus orang kepercayaan almarhum Pak Haryono. Pak Kamil sendiri sampai sekarang masih setia dengan keluarga Pak Haryono dengan menjadi tukang kebun. Mesa kemudian mendekati Pak Kamil untuk mencari tahu kejadian masa lalu kakeknya. Meski berat hati, Pak Kamil kemudian mulai menceritakan kejadian 30 tahun yang lalu. Kejadian yang bisa dikatakan aib untuk keluarga Pak Haryono. Akhirnya satu persatu pun terkuak. Dikisahkan, sewaktu masih muda Pak Haryono adalah orang yang kaya, tampan, dan berbadan atletis. Demikian juga Bu Hanum, istri Pak Haryono. Meski anaknya 3, tapi Bu Hanum mampu menjaga dan merawat kulitnya agar tetap kencang dan berisi. Suami istri ini begitu bahagia dengan rumah tangga yang mereka jalani. Tapi setelah kedatangan Minarti, gadis desa yang melamar menjadi PRT di rumah Pak Haryono, gadis polos dari desa itu adalah wanita yang kalem dan lembut. Maka tak heran ketika anak Bu Hanum menjadi sayang kepada Minarti, termasuk pada ibu Romesa. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa 3 tahun sudah Minarti mengabdi di rumah Pak Haryono dan Bu Hanum. Bu Hanum terlalu sibuk pada kegiatannya di luar rumah hingga melalaikan tugasnya menjadi seorang istri. Dia sering melakukan traveling keluar kota bersama teman-temannya. Pak Haryono yang merasa kesepian hanya bisa merokok dan menghabiskan waktu di malam hari dengan menyendiri. Di dalam kesepian itulah Minarti selalu hadir memberi warna dan melayani Pak Haryono. Benih-benih cinta pun mulai bersemi pada dua insan yang terlanjur mabuk ketayang itu. Sepandai-pandainya topeng melompat, pasti akan terjatuh juga. Dan sepandai-pandainya bangkai ditutupi, pasti akan tercium juga. Pak Haryono tak bisa mengelak lagi dari rasa cinta itu. Tapi dia juga tak bisa berpisah dengan Bu Hanum yang telah memberinya 3 putra-putri yang lucu. 2 wanita dalam hidup Pak Haryono sekarang membuatnya pusing. Bu Hanum wanita cantik dan manis, tapi Minarti juga wanita lemah lembut yang selalu melayani Pak Haryono dengan baik. Dalam kebimbangannya itu, maka diputuskanlah untuk menikahi Minarti secara siri, meski tanpa persetujuan dari Bu Hanum. Keputusan itu membuat Bu Hanum menjadi murka. Maka secara diam-diam, Minarti disempatkan di rumah khusus yang sekarang dijadikan rumah kontrakan oleh keluarganya. Minarti akan disiksa secara sadis oleh Bu Hanum saat Pak Haryono pergi keluar kota. 1 tahun kemudian Minarti ditemukan meninggal di rumah kontrakan milik Pak Haryono.
Kematian yang tak wajar itu membuat keluarganya bertanya-tanya. Dan setelah kematian Bu Minarti, Bu Hanu menjadi pendiam dan mengalami gangguan mental. Pak Haryono juga sedikit depresi dan sering sakit-sakitan, hingga meninggal di usia 60 tahun. Dari cerita Pak kami, Romesa menyimpulkan kalau sosok yang sering membantu di rumah kontrakan itu adalah arwah Minarti yang tak tenang. Oleh sebab itu, Romesa sering mengirim doa kepada ketiga kakek dan neneknya. Sampai sekarang rumah kontrakan itu tetap tak berpenghuni. Keluarga menganggap kalau rumah menyimpan sejuta misteri itu sebagai saksi penderitaan Minarti sebagai istri kedua.